Saya pas sedang berzikir, tiba-tiba datang suara, "Hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat menjadi wali-waliku." Pakai bahasa Arab. "Anta waliyun min awliyai," kata dia. Langsung saya baca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama." Masa dibilangnya saya wali? Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Aku naik pesawat masih nengok pramugari. Masa wali? Aku aja nggak yakin dengan diri. Udah nunduk Ustadz ini loh, Ustadz. Ini nanya, nomor berapa? Paksa Pak tunjuk kan? Nah, duduk. Habis itu dibawakannya sapu tangan yang panas itu. Cucukkan ke muka. Barulah saya tahu, rupanya orang-orang kaya itu cuci mukanya pakai anduk aja. Jarang saya pakai itu. Tiba-tiba kita di wali, kan setan itu. Maka hati-hati dalam berzikir itu. Nanti ada bisikan-bisikan. Nah, yang mau kita cari dalam zikir ini adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang ku cari bukan aku mau terbang, bukan aku mau jadi wali, bukan aku mau macam-macam. Aku mau ketika nanti duit itu datang, hatiku kuat untuk menolaknya. Itulah zikir. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum dapat kue kotak. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh pejabat, pegawai, karyawan yang tidak dapat sebut satu persatu, insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Hanafi, Ustadz anak muda, Ustadz Doni, saya Ustadz lintas usia, dari bayi sampai nenek-nenek garis keras. Ada orang pagi di rumah dia buka handphone. Pagi nih habis-habis sarapan buka handphone.
Scroll kan. Berita pertama, skema pajak kita menyebabkan kerugian negara. Skema pajak batubara menyebabkan kerugian negara 25 triliun per tahun, kata Pak Purbaya. Dia udah mulai marah ini. Lewat, scroll lagi. Pidato Pak Sapri Samsudin, Jenderal. Nikel kita digali, dibawa ke luar negeri, menyebabkan kerugian negara lewat jebol. Ini udah emosi nih, marah. Habis itu buka lagi. 271 triliun korupsi nikel. Menumpuk, hampir banting handphone. Tak jadi. Habis itu berangkat ke kantor. Sampai di kantor, dikasih tahu sama atasan, kita semua ngumpul di aula. Ada apa? Ada petugas pajak datang. Bayangkanlah bagaimana perasaan orang yang baru saja membaca 25 triliun, 271 triliun, tiba-tiba gaji dia yang memang sudah dipotong bank karena memang SK-nya sudah disekolahkan, mau dipotong juga. Marah. Dia tidak bisa marah kepada koruptor yang mengambil 271 triliun. Dia tidak bisa mengamuk ke pejabat. Maka pelampiasan mengamuknya adalah kepada pegawai pajak. Jadi dalam kondisi seperti ini, pegawai pajaknya sedang cemas, orang yang dikutip pajak lebih cemas, dan dua-duanya jamaah Ustadz Somad. Kan? Makanya dibuat judulnya, apa tadi judulnya? Teguhkan, kuatkan hati. Kenapa kuatkan hati? Ini hati udah sangat lemah. Makanya kenapa yang dipilih kata ini adalah hati? Karena memang semua ini berawal dari hati. Maka kita disuruh menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Bawa motor, pakai helm, gasnya di tangan, koplingnya di tangan, giginya di kaki, remnya di kaki. Tapi rambu-rambu yang tertulis hati, hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Kenapa bukan mata-mata? Karena mata, tangan, telinga, dan kaki dikendalikan oleh hati. Jadi memang yang paling berat ceramah ini ya di kantor Direktorat Jenderal Pajak ini. Kenapa? Karena Ustadz bayar pajak juga. Saya kalau ceramah di kantor Direktorat Jenderal Pajak, lalu kemudian nanti videonya diupload di channel Tabung Wakaf Umat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Lalu kemudian orang ngomong, pantasan dia udah mulai lembut ke kantor ke pajak, rupanya udah diundang kantor pajak ini. Dulu Ustadz videonya, itu video saya itu tahun 2019. Ketika itu sedang hidup ini kan ada melewati beberapa babak. Babak penyisihan, babak semifinal, final, dan babak belur. Ketika saya sedang babak belur, tiba-tiba tim ini dipanggil ke kantor pajak. Mau dilihat YouTube segala macam. Lalu saya bilang, saya bukalah YouTube itu. Tidak pernah seperak pun masuk ke dalam rekening saya. Semuanya masuk ke dalam yayasan. Kalau mau ambil potong pajak, ambillah pajaknya. Itu. Jadi paham saya psikologis orang yang mengamuk ketika dikutip pajak. Kenapa? I was there.
Nah, itu. Jadi aku pernah merasakan yang kau rasakan. Walaupun rasaku belum tentu rasamu. Nah, itu. Jadi memang situasi kita dalam keadaan sulit dan susah. Apakah yang sudah bocor-bocor tadi lalu kemudian kita tidak membayar pajak selesai masalah ini? Semakin dalam, karena negara kita ini pendapatannya itu adalah melalui pajak. Sampai-sampai orang membuat meme macam-macam, lama-lama kentut pun dipajak kata dia. Ya, sebagai petugas pajak mestilah pandai-pandai dengan komunikasinya, kuatkan hati. Yang pertama kali adalah berawal dari hati. Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak yang lain jadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Ustadz, itu terjemahan Ustadz salah itu. Hati itu yang di sini, yang di tengah, liver. Kalau yang Ustadz maksud tadi segumpal itu bukan hati Pak Ustadz, itu jantung. Supaya nggak kelahi antara yang jantung dengan hati, kita pakai dua-duanya, jantung hati. Yang di tengah maka disebut ulu hati. Kalau dalam silat, pukul ulu hatinya, langsung tersenak dia sakit. Yang sebetulnya itu adalah jantung. Tapi karena berdekat disebut dengan jantung hati. Makanya bapak dulu kan ngomong, kaulah jantung hatiku, kata dia. Kenapa? Karena orang kalau sudah bermasalah jantungnya habis. Dulu waktu saya datang ke masjid yang ada bapak-bapak, di mana dia sekarang Pak? Meninggal mendadak Pak Ustadz. Kenapa? Kena serangan jantung. Mana ada orang ngomong, mohon maaf Pak Ustadz, jamaah ini tiba-tiba meninggal. Kenapa? Kena kurap. Enggak ada. Karena yang paling berperan dalam diri kita ini adalah jantung. Apa tugas jantung? Menyemburkan darah naik ke otak. Kalau sampai otak ini kurang dapat asupan darah oksigen, kena stroke ringan. Makanya makanan tidak boleh yang mengentalkan darah. Yang mengentalkan darah ini dua. Yang pertama minyak, santan. Makanya rumah sakit kolesterol pertama di Indonesia di Bukit Tinggi. Karena banyak makan rendang. Kental darah. Yang kedua tidak boleh gula. Gula itu juga membuat darah kental. Orang barat menyebut gula itu white poison, racun putih. Makanya ustadz-ustadz sangat bagus dikasih air putih. Macam di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ini Ustadz Somad ini nyindir. Saya ustadz yang tidak pandai menyindir. Saya kalau ngomong to the point langsung. Ustadz, kalau sayang sama ustadz, jangan kasih ustadz teh manis. Kenapa? Karena ustadz jarang olahraga. Kapan dia mau membakar kalori itu? Jadi kasih dia, ustadz lehernya ceramah itu panas. Kalau leher panas dikasih gula, rusak pita suaranya. Nah, jadi orang yang paling sayang dengan ustadz adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nasi putih, dikasih kue, itu piring penuh semua. Kue, kacang, anggur, pisang, jeruk. Saya tengok Pak Dirjen tak ada makan, saya segan pula kan. Segan. Saya tengok Pak Kanwil kan, saya tengok Pak Kepala Kantor juga tidak. Saya kan jaga image juga kan. Segan juga. Jadi, apa yang mau saya sampaikan ya? Jantung ini mesti dijaga. Orang kalau mau lihat sehat tidak sehat, tengok detak jantungnya. Derasa 2 jari di bawah dada, berdegup dia. Itu jantung yang sehat. Kalau jantung yang tidak sehat itu, biasanya detaknya itu tidak normal disebabkan 2. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka dijaga terus. Makanya judul
pagi hari ini adalah hilang-hilang timbul judulnya. Kuatkan hati. Apa yang menguatkan hati ini? Saya ini Pak Ustadz, hati saya ini kadang gini bolak-balik. Berbolak-balik hati saya ini Pak Ustadz. Bahasa Arabnya berbolak-balik itu qallaba yuqallibu. Qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Makanya hati itu bahasa Arabnya qalb. Kenapa disebut qalb? Karena sifatnya berbolak-balik. Kau kenapa tak jadi nikah? Beda keyakinan Pak Ustadz. Beda agama? Enggak, aku yakin dia enggak yakin. Bulan pertama yakin, bulan kedua agak yakin, ini enggak yakin. Bolak-balik hati itu. Jadi apa? Tengok senyumnya banyak yang mengalami kayaknya. Namanya cinta kelapa. Awak cinta dia enggak apa-apa. Jadi hati ini macam mana supaya dia tidak berbolak-balik? Makanya diajarkan oleh Nabi, yang menenangkan hati ini adalah semakin besar kota metropolitan, semakin banyak tempat yang menawarkan ketenangan hati. Apa yang dicari orang ke karaoke itu? Untuk menenangkan hati. Masuk dalam lagu yang slow dulu. Tak sengaja lewat, slow dulu. Enggak juga tenang, mulai lagu agak-agak tinggi sedikit. Dulu rambut kepang 2, sekarang sudah merah-merah. Udah itu enggak juga tenang, mulailah masuk sampai lagu power metal, sampai lagu. Makanya apa yang dicari orang dugem itu? Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Apa sebetulnya yang dicari orang? Kalau ditanya semua yang mau dicari itu satu, ketenangan. Dia mau cari ketenangan. Orang sekarang sudah tak dapat lagi ketenangan. Dulu baiti jannati, di rumahku adalah ketenangan tuh. Di rumah pun tak tenang. Memang nasib laki-laki lah memang. Laki-laki ini ya, kalau diperhatikan perjalanan hidupnya. Waktu kecil dimarahi emak. Sudah besar dimarahi guru. Sudah kerja dimarahi atasan. Di rumah dimarahi bini. Itu maka banyak laki-laki cepat mati. Cobalah tengok hasil survei Indonesia sekarang. Angka laki-laki itu, makanya laki-laki itu nggak bicara. Tiba-tiba mati aja. Laki-laki itu gitu. Memang udah nasib laki-laki lah. Makanya jangan heran kalau di mana-mana pengajian itu paling banyak perempuan. Nah itu. Di kantor Direktorat Jenderal Pajak Riau inilah yang seimbang laki-laki perempuan. Lebih banyak pula laki-laki. Makanya kalau mau panjang umur, kerjalah di Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Macam mana cara menguatkan? Saya Pak Ustadz, hati saya ini entah cemana berbolak-balik Pak Ustadz. Kayak mana indikasinya? Asal tanggal 1 tenang. Kok udah 28 Pak Ustadz? Apa sebetulnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah ketenangan. Akhirnya kota-kota besar itu menawarkan ketenangan. Lupakan masalah Anda, masuk ke tempat kami, rumah spiritual. Duduk, letakkan tangan di ujung jari, pejamkan mata, lupakan masalah Anda. Tarik napas panjang. Tahan. Masuk ke dalam ruang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lupa dia ngasih tahu keluar napas. Ditahan atas, keluar dari bawah. Lupakan semuanya. Lupakan, lupakan, lupakan katanya. Pas sedang lupakan itu kosong, datang malaikat maut. Mati dalam keadaan kosong. Apa ucapan yang terakhir keluar dari mulut? Orang mau mati dalam keadaan la ilaha illallah. Dia mati ucapan terakhirnya kosong.
Pak Ustadz, ya. Untung Ustadz cepat datang. Kebetulan saya masuk kantor jam 7. Biasanya dulu saya cepat datang untuk ngetik-ngetik, nulis-nulis makalah, nulis buku. Untung Ustadz cepat datang. Kenapa, Bu? Ada yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz. Kenapa nggak nanya waktu pas pengajian? Malu saya, Pak Ustadz. Apa pertanyaannya? Ustadz jangan marah ya. Apa pula saya marah? Saya bilang, saya kalau dengar lagu dangdut itu tenang kali hati saya, Pak Ustadz. Itu ketenangan palsu, saya bilang. Ketenangan yang benar, yang betul itu adalah kuatkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir. Makanya bangun cepat jam, kalau untuk Pekanbaru, Riau, Yogyakarta nggak bisa, Jawa Timur nggak bisa karena saya cepat. Kalau untuk Riau bangun cocoknya jam 4 lah. Jam 4 subuh bangun, habis bangun itu langsung mandi. Apalagi sekarang ini tenggorokan kering, hidung kering, bawaan demam karena pertukaran cuaca ini. Bagus mandi malam. Katanya mandi malam kena rematik, Ustadz. Mandi malam yang rematik itu jam bis maghrib ke jam 12. Kalau jam 1 sampai subuh bagus. Bahkan ada terapi mandi malam. Mandi. Saya jam 4. Habis mandi, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Usolli sunnatat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Habis itu tutup sholat witir. Sholat witir 3 atau sedikit-dikitnya 1. Ayatnya Pak Ustadz? Macam banyak hafal aja ayat. Saya sering kali kalau ngajar itu bertanya, ayatnya Pak Ustadz? Macam hafal Quran aja. Ya kulhu lah, apa lagi? Kulhu terus. Ada sahabat Nabi, hadisnya sahih dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Salat dia dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu terus. Enggak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya. Itu ada sahabat ayatnya kulhu terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. 1 kulhu itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Maka dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu pecinta kulhu. Sholat. Usahakan iftitah itu 4 napas. Nafas dengan suara membantu khusyuk sholat. Iftitah itu dibagi 4 napas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mengatur nafas pada iftitah membantu kekhusyuan, kata Syekh Ali Jum'ah. Fatihah Nabi 7 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya Pak Ustadz Fatihah 1 napas. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 nafas. Yakinkan bisa ditarik lagi. Jangan sampai habis terus. Dah. Ayatnya kulhu 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pikiran kita fokus. Kita tidak pakai terapi. Kita tidak pakai macam-macam. Zikir menguatkan hati kita adalah apa pula somat? Sholat.
Saya kadang asal orang menyebut sholat itu macam saya aja disebut orang. Sholat. Takbiratul ihramnya itu takbir intiqal, pindah-pindah itu kuat didengar telinga, itu membantu kekhusyuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu membantu kekhusyuan. Kenapa orang sholat tidak ingat? Karena nafasnya tak diatur dan suaranya tak terdengar. Bisa pula iftitah Fatihah sama ayat satu nafas. Mazhab apa itu? Orang yang iftitah Fatihah ayat satu nafas itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi. Sekedar menggugurkan kewajiban. Kok cepat kali sholat? Iyalah, aku kan udah hafal. Itu kawan kau lambat, dia mu'allab. Sholat itulah yang menguatkan hati. Ini akan mengutip pajak ke kantor pejabat-pejabat yang ada backing-backingnya perusahaan. Itu kalau nggak kuat hatinya, yang menguatkan hati itu apa? Kau ku tengok pede sekali. Aku ada penasehat spiritual. Apa kau dikasihnya? Cincin, gelang kayu, sama kris kecil di dompet. Salah pasang tuh cucu. Kita tidak pakai itu. Yang mau kita datang ini perusahaan, backingnya kuat, besar, ini orang besar. Allah Maha Besar. 2 kali Allahu Akbar. Ulang 2 kali Allahu Akbar kabira. Kecil semua. Begitu. Makanya adik-adik mahasiswa, kalau saya pembekalan KKN, saya bilang kalian pergi KKN, kepala desa, bupati, gubernur, wali kota, siapapun pejabat di desa itu kecil itu, Allah Maha Besar, saya bilang. Cuman jangan disebutkan. Dan pula pas kata sambutan itu, ini Pak Kades, RT kecil ini semua. Ngamulah orang itu. Jangan mentang-mentang udah sholat, tiba-tiba masuk ke kantor, saya dari Direktorat Jenderal Pajak, ini semua backing-backing ini kecil semua kalian. Cukup dia di dalam aja, supaya kita kuat menghadapi orang. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu maka saya nggak nyuruh menghafal terjemah, jangan hafal terjemah. Paling nggak faham aja, paham aja secara umum. Tolong nanti Pak Kanwil, bukan saya menyalahkan ceramah yang umum-umum. Kalau bisa sholat ini, ada nanti Ustadz Alnab, spesialis bidang sholat. Kalau bisa paham dia bacaan. Tapi jangan diterjemah. Mentang-mentang TOEFL Test of English Foreign Language 550 semua diterjemah. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Enggak gitu juga, hanya sekedar dipahami di dalam. Jadi sholat itu yang membuat kita kuat. Jadi saya enggak mengatakan sholat saya lebih khusyuk, enggak. Karena standar khusyuk ini cuma Allah yang tahu. Tapi yang menguatkan saya dalam hidup ini sholat. Saya kalau sudah suntuk, susah hati saya ambil wudhu, sholat. Makin suntuk, makin banyak masalah, kecil semua ini, besarkan Allah di hatimu, maka kecil dunia di kelopak matamu. Boleh untuk update status besok pagi. Nah, yang suka pakai buat baju kaos, hadiah kawan ulang tahun, boleh juga. Besarkan Tuhan di hatimu, kecil dunia di kelopak mata. Tapi baju-baju yang model begini jangan dibawa sholat Jumat. Untuk di rumah boleh. Ini udahlah dibawa sholat Jumat baju kaos, terlambat pula. Lambat. Orang udah duduk semua mau dengar khutbah, disitulah dia berdiri. Allah mau menunjukkan itu.
Besarkan Allah di hati. Hati kita ini bukan punya kita, punya Allah. Maka ketenangan diturunkan. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan. Bapak sudah lama mijat orang sakit. Saya udah 20 tahun mijat Pak Ustadz. Pijat tangan, pijat kaki, yang sudah hampir pasang ring. Diundang kemarin ke Pekanbaru. Hampir pasang ring, nggak jadi, darahnya lancar lagi. Terus saya ini orangnya penasaran. Sebetulnya apa makanan yang berbahaya Pak? Gak ada makanan berbahaya Pak Ustadz. Daging kambing, nggak bahaya. Seafood, nggak bahaya. Kacang, nggak bahaya. Makan aja semua Pak Ustadz. Terus yang bahaya itu apa? Pikiran. Pikiran itulah yang membuat makanan jadi racun Pak Ustadz. Pikiran datang dari mana? Dari hati. Karena darah dari jantung naik ke pikiran. Itu maka orang gila sehat. Karena dia tak berpikir. Apa sebenarnya yang diinginkan orang ngisap ganja? Orang ngisap ganja itu mau menghilangkan pikiran. Karena kalau sudah dilintingnya, dihisapnya, fly dia. Nah, ini kalau didengar BNN curiga pula orang ini. Kata dia terbang. Dan dihisapnya ganja itu terbang. Dia pun nyanyi apa kata? No woman no cry. Bob Marley. Simbolnya daun ganja. Apa sebenarnya yang dimakan orang sabu-sabu, narkotika, ganja? Saking kan inginnya mau menghilangkan pikiran, tapi duit tak ada, dimakan buah kecubung. Makan buah kecubung, bawa goyang tiang listrik itu nampak. Untuk menghilangkan pikiran itu semua. Apa yang dipakai orang untuk menghilangkan pikiran? Niat mau mabuk, tapi duit tak ada. Buat kopi, habis dibuat kopi, tumpahkan spiritus. Mau mabuk, diminum. Dosis alkohol yang paling bisa diminum manusia cuman paling tinggi 20%. Vodka. Tak percaya pergi tengok berapa persen. Lewat di atas 20 itu bukan mabuk, mati. Dicampur spiritus, diminum. Spiritus itu kan untuk lampu strongking. Begitu diminum, menyala bangku. Menyala apinya di dalam, mati. Semua yang dilakukan orang ini untuk menghilangkan pikiran. Saya bisa menyuruh tangan saya ini diam. Bisa, diam. Saya bisa menyuruh mulut saya ini diam. Saya bisa menyuruh kaki saya ini diam. Tapi saya tak bisa menyuruh pikiran diam. Tak bisa. Pikiran itu boros. Kita tidak bisa menyuruh pikiran diam. Jadi kalau ada orang mengatakan, kosongkan pikiran, kosongkan, kosong, terbayang tong kosong. Bayangkan, dengarkan gemerici air, fokus pada bunyi air, fokus pada gemerici air. Terbayang berapa bayar air listrik air? Nggak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran, bukan menghentikan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Maka ketika orang berzikir, kenapa orang berzikir itu tenang? Karena waktu sedang berzikir dia sedang mengalihkan pikiran. Astaghfirullah Rabbal baraya. Waktu itu dia fokus tentang dosa. Ya Allah, dosa kami. Ramai di Masjid An-Nur, acara muhasabah dengan Ustaz Arifin Ilham. Oh, dosa kami ya Allah. Nangis. Selesai acara, kok nangis tadi? Entah, aku pun nggak tahu gitu. Kenapa kau nangis? Aku tengok orang kanan nangis, kiri nangis, nggak enak. Aku nangis pula gitu. Ada bapak-bapak ngundang saya ke perbatasan Kuansing Inhu, lewat Kampar, Kuansing Inhu. Kenapa bapak ngundang saya kemari Pak? Saya Pak Ustadz nggak bisa tidur sampai jam 2 malam. Gara-gara otak saya ini cakap terus.
sampai jam 2 malam. Pergi saya ke dokter Darisman almarhum, Allah maafirlah, di Jalan Ahmad Yani, psikolog, psikiater. Dikasihnya obat. Saya makan obat itu, asal udah saya makan, hilang pikiran saya. Obat tidur. Asal dimakan, tidur. Asal terbangun, berpikir lagi. Akhirnya tergantung saya makan obat nih Pak Ustadz. Hilang sakit pikiran, datang sakit pinggang. Sampai akhirnya datang anak saya kuliah di Undri. Kata anak saya, ya ayolah Ustadz ayah dengar ceramah Ustadz Somad. Dia ini baru pulang dari Maroko, hebat ini ya katanya. Jadi saya ini memang dari dulu udah di bidang orang hebat. Ini ceritanya 10 tahun yang lalu ini, udah lama. Saya ini hebat bukan baru-baru sekarang ini aja. 2008 saya pulang, 2009 saya ngaji subuh Sabtu di Masjid Akramun Nas, Jalan Ronggo Warsito. Datanglah bapak ini, anaknya kuliah di Undri, dengarnya lah. Begitu kedengar Ustadz ceramah, hilang semua masalah hidupku Pak Ustadz. Setelah itu enak aku tidur malam, kata dia. Sejak itu, makanya di situ baru saya paham, itulah kenapa kalau pas sedang ceramah banyak orang tertidur. Bagi ibu, bagi bapak, tidur itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi orang yang kena penyakit insomnia, gak tidur. Makanya saya seumur-umur, belum pernah saya marah waktu saya ceramah jamaah tertidur, belum pernah. Belum pernah saya mengamuk, kenapa tidur? Gak pernah. Kenapa? Karena kalau dia tertidur, berarti saya sudah berhasil menenangkan jiwa. Bahkan ada orang yang payah tidur itu, baru protokol maju. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Langsung dia muak. Itu saking hebatnya itu. Walladzi anzala sakinah, dia menurunkan ketenangan ke dalam hati. Jadi kalau ditanya orang, apa itu bahagia? Bahagia adalah ketenangan. Pertanyaannya, pernahkah kita tenang? Kalau saya nanya, jamaah tak usah merasa tertekan, gak usah. Karena saya kalau nanya itu saya jawab sendiri. Saya bukan model ustadz yang nanya, apa. Ada model ustadz begitu. Senang kali dan yang orang menderita. Ada model itu. Lain pula kebahagiaan dia. Kalau saya enggak, kalau saya tanya itu saya jawab sendiri. Kebahagiaan itu adalah ketenangan, iya. Pertanyaannya, pernahkah kita tenang? Kita enggak pernah tenang. Waktu SD, nengok orang celana biru, kayaknya kalau udah SMP enak kali ini ya. Begitu SMP, rupanya PR banyak kali. Waktu dulu SMP kan celana pendek. Wah, nanti kalau udah biru, kalau udah abu-abu nanti celana panjang ini ya. Pas sudah celana panjang, kayaknya kalau kuliah enak kali nggak pakai seragam ini ya. Begitu rambut boleh panjang. Begitu seragam, begitu kuliah, rupanya nulis skripsi, nulis makalah, presentasi. Kayaknya nanti kalau udah selesai S1 ini, udah sarjana, tenang. Begitu udah selesai sarjana, bahagia, wisuda. Selesai wisuda tanya orang, kerja di mana sekarang? Kayaknya nanti kalau udah kerja, bahagia ini. Kerja di mana? Di Direktorat Jenderal Pajak. Disumpah orang itu. Duit pajak itu. Kayaknya nanti kalau udah kerja agak tenang ini. Maulah orang menerima kalau nikah ini. Begitu udah kerja, udah nikah, ditanya orang, sudah punya anak? Istri sudah isi. Isi itu maksudnya sudah muntah-muntah. Kayaknya nanti kalau udah punya anak agak tenang ini. Kalau udah punya anak agak tenang. Ditanya orang, anaknya berapa Ustaz? Anak saya 3. Ada perempuan, laki-laki semua. Kesian ya nggak punya anak perempuan. Orang tidak pernah bahagia karena dia selalu cemas. Lalu kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu adalah zihabul khauf. Ketika hilang rasa cemas, disitulah bahagia. Bagi bapak, ibu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa orang-orang itu tidak cemas.
Semua kantor perusahaan yang Bapak datangi itu cemas semua. Asal ditelepon dari mana jenderal pajak, cemas. Dan orang ini menyangka bahwa orang Direktorat Jenderal Pajak ini tidak cemas. Dia tak tahu orang Direktorat Jenderal Pajak ini cemas juga. Jadi sebetulnya dua orang cemas yang sedang bertemu. Sama-sama cemas sebetulnya orang ini. Ada seekor singa. Singa akan menerkam kijang. Kijang itu cemas. Kenapa? Karena dia akan diterkam oleh singa. Singa itu pun cemas juga, takut dia lepas. Jadi sebetulnya kita ini semuanya cemas. Tapi kalau saya tengok senyum pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini orang-orang yang sudah tak ada cemasnya lagi. Itu nampak dari senyumnya yang lepas itu. Orang kalau cemas, apalagi cemasnya tingkat tinggi, nggak bisa senyum begini. Senyum itu tertahan dia, macam-macam terpaksa. Kalau ini saya tengok lepas ini. Ini orang-orang yang tak ada cemas, tak ada khawatir, dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah. Banyak juga utang orang. Kuatkan hati. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Zikir banyak kali Pak Ustadz. Habis tadi subuh, solat, menunggu azan subuh, ambil tasbih. Saya letakkan di laci tasbih. Saya berzikir masih pakai tasbih, saya hitung. Istighfar 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan cepat-cepat. Kadang karena mau ngejar 100 ini cepat-cepat. Entah apa yang gue bilang. Saya sampai sekarang istighfar masih pelan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada jamaah, lakinya ini minum khamar, mabuk. Disiramlah sama kawannya pakai air. Sadar dia supaya tobat kau bang, tobat. Datang istrinya, istighfar. Saya setiap jumpa sama dia saya bilang tuh istighfar. Istighfar itu bunyinya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Habis istighfar itu ibarat gelas membersihkan. Setelah bersih baru diisi dengan sholawat. Baru setelah bersih diisi air putih, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu 100 baru zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas. Ini sekarang banyak juga orang berzikir la ilaha illallah ini tak jelas lagi. Ada di TikTok. Ayam panggang, bisa juga. Kacang panjang, apapun cocok di situ. Ada dapat TikToknya, ada. Kalau tak ada nanti ku kirim. Betulkan bacaannya. Kalau di dalam berzikir itu nanti terjadi pengalaman-pengalaman spiritual datang macam-macam, bukakan mata. Mana tahu terjadi macam-macam, bukakan mata. Tiba-tiba pas sedang berzikir tuh, tiba-tiba terdengar suara. Udah ngopi belum? Pak, diam kau setan. Zikir. Bisa terjadi dalam pengalaman, hati-hati. Saya pas sedang berzikir, tiba-tiba datang suara, hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Pakai bahasa Arab. Anta waliyun min awliyai, kata dia. Langsung saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Masa dibilangnya saya wali? Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Aku naik pesawat masih nengok pramugari. Masa wali? Aku juga nggak yakin dengan diri.
udah nunduk ustad ini loh, ustad. Dia nanya, nomor berapa? Paksa Pak tunjuk kan? Nah, duduk. Habis itu dibawakannya sapu tangan yang panas itu. Cucukkan ke muka. Barulah saya tahu, rupanya orang-orang kaya itu cuci mukanya pakai anduk aja. Jarang saya pakai itu. Kalau dikasihkannya yang gini kan, pakai Pak, kata dia, berasap jarang. Terbayang saya berapa muka lah yang udah tempel di sini. Tak mau saya lap, tak muka-muka siapa di situ. Saya tengok pula yang sebelah itu, katanya. Itulah ke muka awak. Mana aku mau? Udah bersih, bertanya, mau minum apa? Kata dia. Mau minum teh. Saya bilang, awak pun jawabnya kan gitu, saya minum teh. Teh manis apa teh biasa aja? Teh manis. Gulanya 1 apa 2? Kata dia. 1. Yang panas apa yang dingin? Panas. Teh pucuk apa teh daun? Banyak kali cerita kau. Tiba-tiba kita di wali, kan setan itu. Maka hati-hati dalam berzikir itu. Nanti ada bisikan-bisikan. Yang mau kita cari dalam zikir ini adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang ku cari bukan aku mau terbang, bukan aku mau jadi wali, bukan aku mau macam-macam. Aku mau ketika nanti duit itu datang, hatiku kuat untuk menolaknya. Itulah zikir. Zikir itu bukan waktu di Masjidil Haram menangis, ya Allah, bukan. Zikir yang berhasil itu ketika duit itu datang, kita berani untuk menolaknya. Itulah zikir yang sesungguhnya. Kalau nangis di pintu Ka'bah, semua orang nangis. Semua nangis. Abu Lahab pun nangis. Apa tanda zikir kita itu sudah masuk ke dalam? Bisa kita menolak. Barulah. Ustadz udah? Belum. Kenapa? Mana ada duit datang ke saya? Saya ustadz. Kenapa bapak ibu yang lulus di Direktorat Jenderal Pajak ini? Karena menurut ilmu Allah, kalianlah yang mampu menghadapinya. Jadi kalau ditanya orang, kau kerja di dinas mana? Aku di Direktorat Jenderal Pajak. Berat itu loh. Kerja di Direktorat Jenderal Pajak ini berat. Biar aku aja. Begitu. Yang menguatkan hati kita. Nah, setelah hati kita kuat karena Allah, barulah kita bisa melangkah. Langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Istriku, buah hati belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kau jaga anak dan keluarga ini di rumah. Izinkan aku pergi. Aku akan menghadapi perusahaan kayu, kelapa sawit, minyak dengan backing backupnya. Aku tegas untuk negara. Kalau aku mati, mati syahid insya Allah. Apa kata dia? Jangan bang, anak kita masih kecil. Jangan takut cerita mati. Jangan pernah takut cerita mati, karena kalau kita nanti mati, bini kita gelagapan. Saya di atas lemari sebelah kiri ada tas hitam. Tuh di atas lemari sebelah kiri ada tas hitam, isinya kain kapan 3 helai yang udah kucuci pakai air zam-zam. Nanti kalau aku mati, kau selimutkan pakai itu. Nanti kalau aku mati, letakkan di ruang tamu di rumah Oma. Yang akan melepas aku nanti udah saya tulis. Yang melepas aku nanti adalah Ustadz Al-Nabdinar. Yang akan memandikan jenazahku udah kutulis semua. Yang memasukkan, yang megang kepalaku si anu, megang pinggangku si anu, megang kakiku si anu. Jangan banyak kata sambutan. Udah saya buat situ. Banyak kali kata sambutan. Udah saya buat situ. Jangan ada kata sambutan. Biar supaya cepat. Karena orang mati itu kalau dia baik, pertemukan dia dengan kebaikannya. Kalau dia tak baik, cepat-cepat dia lepas dari pundak kita. Ini banyak kali kata sambutan. Macam mau aja dia masuk ke dalam. Jangan takut cerita mati. Saya selalu bilang ke istri saya, aku berangkat, bisa jadi aku tak balik lagi. Aku berangkat, bisa jadi aku mati. Tiba-tiba balik lagi. Masih hidup kau, kata dia. Artinya apa? Hubungan dengan orang rumah baik
Setelah hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan... Jangan berangkat bekerja dalam hati, dalam keadaan hancur, berkeping, dalam keadaan emosi. Kenapa saya ceramah di Direktorat Jenderal Pajak pagi ini bisa tenang, enjoy? Karena tak ada masalah di rumah. Coba kalau ada masalah, petugas pajak masuk neraka jahanam. Orang pun heran. Kok ngamuk-ngamuk Ustaz? Entah mungkin nggak selesai di rumah tadi gitu. Itu. Jadi perlu. Jadi jangan heran orang kok masuk ke kantor mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Kawan pula nyanyi, buka dulu topengmu, gitu. Apa tak makin mengamuk dia? Nah, jadi selesaikan dulu masalah ini. Kakak-kakak perempuan yang kerja di Direktorat Jenderal Pajak, kalian memang hebat. Tak ada perusahaan minyak kelapa sawit, pulp and paper yang bisa melawan nikel. Kalian berkuasa. Tapi di rumah, kalian tetaplah sebagai ibu rumah tangga. Bisa jadi takdir berkata lain. Suami mungkin dulu hebat tapi sekarang. Jangan kalian mentang-mentang kalian punya gaji, duit banyak, lalu kalian bilang ke suami kalian, buatkan teh manis. Bang, ya, aku ada yang mau kubagi nih bang. Mau bagi apa dek? Aku mau bagi zakat. Kau kan fakir miskin. Jangan. Besarkan hatinya. Kami laki-laki ini kak, kami laki-laki ini, walaupun kami jelek, walaupun kami susah, kami ingin di rumah tangga itu kami memiliki power superior. Bukan begitu laki-laki. Saya ini sebagai juru bicara laki-laki yang teraniaya. Mentang-mentang skincare-nya laju, mentang-mentang bisnisnya lancar, mentang-mentang kaya, mentang-mentang hebat. Jangan kalian sepelekan suami laki-laki. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dia imam kalian. Maka katakan sama dia, walaupun aku ini pegawai Direktorat Jenderal Pajak, duit aja yang kupegang ini semua. Walaupun surat tanah, surat mobil, STNK, BPKB, mau itu semua punyaku. Tapi bang, hatiku milik engkau. Bilang begitu sama dia. Aku nih bang gak pernah salah. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu. Mencintaimu. Begitu. Besarkan hatinya. Besarkan jiwanya. Nah, ini. Nah, bagi. Kenapa? Karena kalau sampai laki-laki kehilangan percaya diri. Rumah, rumah dia. Mobil, mobil dia. Yang pegawai, dia. Yang berseragam, dia. Efeknya luar biasa. Bukan sekedar mentalnya jatuh. Pistol airnya bisa tak meletus. Ini yang saya cakapkan ini serius ini Pak. Kalau ada Bapak mengalami gejala ini, berarti itu merasa lemah di rumah. Ini mesti kita jaga. Nah, setelah selesai di rumah, langkahkan kaki, berangkat. Tapi jangan sombong. Kenapa? Masuk yang ketiga. Tulus dalam doa. Ya Allah, aku mau ke kantor PT UN. Habis tadi pagi PT UN. Setelah itu nanti aku mau ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu nanti aku khutbah. Setelah itu nanti sore ada acara nonton bareng dengan artis-artis dari Jakarta. Setelah saya sebetulnya mau ngasih tahu aja artis-artis sudah pasti. Itu suatu. Itu sebetulnya yang mau kasih tahu. Setelah itu besok acara Marriage Live Series. Setelah itu siang ada acara di Pondok Nurul Azhar. Tolong berikan aku kekuatan doa. Saya sampai sekarang berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Doa jangan pakai bahasa Arab. Saya S1 Mesir 4 tahun. S2 di Maroko 2 tahun. Habis itu S3 di Sudan. Tapi saya berdoa masih tetap pakai bahasa Indonesia. Bahasa ibu. Masuk ke hati dan pikiran saya.
Sholat pakai bahasa Arab. Tapi kalau berdoa, doa itu yang penting bahasa Arab cuma 4 itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Habis itu doa. Mintakan apa yang doa. Enggak usah berpuisi-puisi, berpantun-pantun. Menulis dengan tinta. Berdoa itu banyak orang sekarang membaca doa, bukan berdoa, membaca doa. Kita bukan baca doa, berdoa dari lubuk hati paling dalam. Berdoa Pak Ustaz, matanya dibuka apa ditutup? Sesuai keadaan. Kalau rasa khusyuk, tutup. Asal tengok muka kawan ngejek, tutup. Berdoa. Berdoa tak usah terlalu detail. Ya Allah, ini mau menjual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan jalan raya, sebelah kiri rumah Pak Kanwil. Harga masih nego. Jangan pula terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumohonkan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Ada pula orang ini berdoa cepat kali. Angkat sikit, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa kau tadi? Macam yang kemarin ya Allah. Itu aja. Apanya orang ini? Berdoa ini betul-betul ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustaz kalau berdoa tak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Saya kalau bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz, pakai bahasa kampung. Saya orang Melayu, doa pakai bahasa kampung. Ya Allah, banyak mana akan dimintakan anak pertama lomba laki, anak kedua lomba bini, nan keampe baca rai pulau. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, saya orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang pidang tidom, pocone orang teko wis ngalor ngidul ngetan iki be Allah. Tak kepada Allah SWT. Allah Maha tahu segala doa-doa kita semua. Tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Rezeki yang tertutup terbuka, pikiran yang tertutup terbuka, jodoh yang tertutup terbuka. Yang sudah ada jangan dibuka lagi. Ibu pun kalau tahajud malam sama suami, jangan kalian amin-aminkan aja. Ini asal sholat tahajud sama amin, amin. Dia tak tahu suaminya berdoa, Allahumma zawwijni zawjatan saniyatan jamilatan salihatan ghaniyatan. Amin. Padahal dia minta doa menikahkan aku dengan wanita solihah cantik. Udah kejadian baru tahu. Minta kepada Allah. Ustadz kalau boleh tahu Pak Ustadz, ya. Apalah doa Ustadz sekarang? Tak ada. Saya tak pernah meminta pada Allah. Kenapa? Karena yang dikasih Allah ke saya lebih dari yang saya prediksikan. Malu saya meminta sama Allah. Mak, nanti ku buatkan emak rumah kecil. Di muka rumah ini ku buatkan emak TK. Karena aku tak ada saudaraku perempuan. Adik-beradik cuma 2 orang. Nanti kalau ku buatkan TK, mak bisa pagi itu sama anak-anak TK. Nanti di samping ini ku buatkan musola. Itu dulu cakap saya ke mak saya. Sekarang di depan rumah mak itu masjid. Setiap orang yang datang ke situ masjid macam menengok kucing Anggora. Sekarang gedung yang di depan rumah mak itu 4 lantai, Mahat Az-Zahra 20 kelas. 5, 10, 15, 20. Santrinya 590. Tahun lalu penerimaan 300 yang mendaftar, yang diterima cuma 150. Gedung asrama, harga gedung itu sama harga asrama itu, kalau di tempat lain selalu saya sebutkan angkanya. Di sini tidak, karena ini kantor pajak. Gedung itu 4 lantai, 5, 10, 15, 20, 8 miliar. Asrama itu 36 kamar, 17 miliar. Kami buat yayasan sama Ustadz Al-Nob, sama Ustadz Hanafi, sama Ustadz Tatang, yayasan tabung wakaf umat. Terakhir saya tanya, berapa terakhir duit masuk Ustadz? 83 miliar. Agak ngeri-ngeri juga kami nyebut kondisi. Maka saya tak pernah berdoa. Saya tak ada minta. Malu saya meminta sama Allah, amalku tak seberapa, dosaku banyak.
tapi yang kau kasih lebih banyak. Sekarang banyak orang ni tak sadar diri, tak tahu diuntung, berdoa memaksa pula itu. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Apapun yang terjadi, jadikan dia jodoh. Kalau dia belum punya jodoh, aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apa doa Glenn ini? Sekarang saya hanya meminta anakku ini jadi anak yang soleh, itu. Tapi kalau untuk dunia ini tak ada saya minta lagi. Untuk dunia ini, apalah dunia ini? Kata mak saya, dunia ini cuman makan pakai. Itulah dunia ini. Dimakan, dipakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi itulah infak sedekah untuk pondok pesantren Nurul Azhar. Bersedekah, berinfaklah. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Saya selama saya ceramah, rasa saya yang paling tenang saya menyampaikan di kantor Direktorat Jenderal Pajak ini. Padahal dalam hati saya tadi yang paling cemas ini di sini. Betapa dunia ini tak sesuai prediksi kita. Kadang menurut kita mengerikan, menakutkan. Berapa banyak orang yang lewat nggak berani di depan ini. Asal lewat, mutar dari jalan Sumatera. Iya, mungkin bagi pegawai kantor pajak ini biasa aja. Tapi bagi orang-orang yang pernah bermasalah dengan pajak, lewat pun nggak berani dia nengok. Asal tengok mencret. Jadi bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Kita tidak akan pernah bersyukur kalau kita tidak melihat ke dalam. Ini pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini kan ASN kan Pak Kanwil? ASN. Bagi orang yang ASN, dari dulu ASN, bosan kali dia ASN. Alah, apa itu ASN? Masuk kantor pagi, pulang sore, bosan kali. Tapi bagi orang yang ikut tes nggak lulus-lulus, menjadi pegawai ini adalah impian. Ustadz kok tahu? Aku dulu kan lulus, tapi udah resign, udah keluar. Sampai hari ini saya tidak menginjakkan kaki saya ke UIT. Kenapa? Sakit hati saya. Jadi bagi orang yang pegawai itu biasa aja. Ada S1, S2, S3. Yang satu lagi S1, tapi ASN pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Datang meminang anak gadis ibu. Yang satu ini S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Yang satu ini S1 tapi ASN Direktorat Jenderal Pajak. Jawab dengan lubuk hati paling dalam. Yang ibu terima S3 apa S1? S1. Kenapa S1 ini yang dia pilih? Karena ini termasuk 4 yang mengalir sesudah mati. Yang pertama, anak soleh. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, ada pensiunnya. Bersyukurlah jadi pegawai Jenderal Pajak ini. Insya Allah dengan tausiah hari ini, ibu bapak semua diberikan kekuatan hati, teguh kaki melangkah, jangan lupa berdoa untuk kesehatan, kekuatan, kebaikan kita semua. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kuatkan hati kami, qawi imanana, yakinkan iman kami, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus dalam berpikir, lurus dalam berkata, lurus dalam bertindak. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga kami, pelihara kami dari segala perbuatan haram tercela ya rabbal alamin. Allahumma anzilis sakinah fi qulubina, tanamkan sakinah, ketenangan dalam hati kami, sehingga keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ausi arzaqana, lapangan rezeki kami. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakat. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fi hadzal yaumil mubarak,
sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari yang penuh dengan keberkahan hari Jumat. Fajma'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 1 jam lebih kurang banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak Riau mau memaafkan silap salah saya. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.